Hai hai, selamat datang, selamat pagi, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng Bu Rosmi di pagi yang cerah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Bu Rosmi doakan yang menjawab salamnya Bu Rosmi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dan keberkahan buat kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mari kita membaca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hukma. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, kalian dapat menghafal Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54 sesuai kaidah tajwid. Yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menelaah kandungan Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 54 dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, kali ini Bu Rosmi akan membahas terkait alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa-peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pengatur, dan maha kuasa. Langit dan bumi pada awalnya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan keduanya. Nah, tuliskan dalil nakli yang menjelaskan peristiwa tersebut. Anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, perhatikan dan mari kita membaca ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Suratul Anbiya ayat 30. Ayat ini juga digunakan dalam ruqyah untuk memutus ikatan perjanjian jin dengan dukunnya. Begitulah anak-anak ya. Surat yang kedua yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Suratul A'raf 54. Jadi anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, alam semesta beserta seluruh isinya menjadi tanda kekuasaannya. Langit dan bumi serta segala isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa fase, ada siang dan malam, silih berganti, bintang, bulan, dan matahari semuanya tunduk pada sunnahnya. Penciptaan dan pengurusan alam adalah wewenangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rajanya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, kehormatan, semua itu hanyalah sementara, hanya pinjaman. Yang terbaik dan yang terpenting adalah perilaku yang baik, senantiasa membantu orang, tidak berbuat hal-hal tercela, jangan menyakiti hati orang lain, karena karma itu ada. Kita sesama umat muslim harus saling mengingatkan, dan tujuan kita hidup di dunia nyaeta hoyong bahagia dunia, sinareng bahagia di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, materi selanjutnya, jelaskan kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Oke, tadi sudah kita bacakan bersama, yaitu yang pertama Quran surat Al-Anbiya, yang kedua Quran surat Al-A'raf. Ini yang ditanyakan terkait dengan kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Yang kedua, matahari, bulan, dan bintang tunduk semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menciptakan dan memerintahkan adalah hak Allah. Nah, itu isi kandungan dari Quran surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian, tuliskan 3 contoh hukum bacaan gunnah. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, Al-Quran dibaca sesuai dengan aturan pada ilmu tajwid. Jadi, salah satu aturan dalam ilmu ini adalah hukum bacaan gunnah.
dalam hukum bacaan gunnah adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca gunnah atau dengung. Kalau orang Sunda mah kedah ngirung ya, kedah ngirung, jadi dengung. Dengan panjang 2 harokat. Maka dari itu anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mari belajar tajwid dan makhraj. Tadi sudah Bu Rosmi jelaskan bahwa tajwid adalah ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sedangkan makhraj itu titik keluar ataupun artikulasinya dari mana asalnya. Contoh ya, dalam bahasa Indonesia apel. Nah, apel tulisannya sama, tapi kalau dibacanya maka artinya pun beda. Apel dan apel. Nah, jangan sampai salah baca, karena akan artinya pun berbeda. Kita buktikan. Apel berarti nama buah. Sementara apel itu seperti upacara bendera, tapi tidak ada pengibaran bendera merah putih. Nah, jadi antara apel dan apel cara bacanya beda, artinya juga beda. Nah, ini berikut contoh dari gunnah. Adapun contoh hukum bacaan gunnah sebagai berikut. Lafalnya, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sebab di sana ada nun syiddah ataupun nun bertasydid. Hukum bacaannya yaitu gunnah. Yang kedua, contohnya, la tarawunnal jahim. Sebab ada nun bertasydid, hukum bacaannya yaitu gunnah. Dan huruf gunnah ada 2, ada nun syiddah dan mim syiddah. Contoh yang ketiga, wa amma man khaffat mawazinuh. Sebab di sana ada mim bertasydid ataupun mim syiddah, hukum bacaannya yaitu gunnah. Contoh yang terakhir, fa ummuhu hawiyah. Sebab ada mim bertasydid, hukum bacaannya adalah gunnah. Nah, maka dari itu anak-anak, mulai saat ini perhatikan tajwidnya serta makhrajnya. Insya Allah, Allah mudahkan, Allah lancarkan dalam segala urusan kita, apalagi dalam membaca ataupun belajar membaca ayat suci Al-Quran. Semangat terus ya. Untayan hikmah. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat. Dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, manfaat membaca Al-Quran begitu menakjubkan. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, anak-anak yang Bu Rosmi sayangi dan Bu Rosmi banggakan, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Ada malaikat raqib yang mencatat amal baik kita.
Nah, anak-anak, mungkin hanya itu saja yang dapat Bu Rosmi sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.